Shalom semua warga kerajaan. Siapakah orang yang sukses? Yaitu yang punya fruitful disciples. Saudara yang kasihan Tuhan, Billy Graham pernah ditanya, "You are the greatest evangelist alive." Kata wawancara ini, "Kalau Anda boleh mengulangi hidup Anda, apa akan lakukan yang sama?" Dia berkata, "Tidak, saya akan fokus cuma 12 orang. 12 orang pria, dan ketika saya meninggalkan hidup ini, pelayanan ini maksudnya, ada 12 Billy Graham," katanya. Saudara renungkan itu. Ternyata dalam akhir daripada yaitu perjanjian lama, itu kitab Nabi Maliaki. Kitab Nabi Maliaki mengatakan bahwa hari Tuhan itu hari yang sangat dahsyat. Tetapi bagaimana menghadapinya, yaitu dia berkata tentang dua orang hamba Tuhan yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Mount of Transfiguration, yaitu Moses and Elijah. Musa dan Elia. Kepada Musa yaitu dipercayakan Taurat. Musa dan Nabi itu berarti adalah Taurat dan nabi-nabi. Elia mewakili para Neviim, para nabi-nabi. Dan kita melihat kenapa mereka dipilih. Mereka punya murid dan sangat berbuah. Tapi ternyata bukan anak kandungnya. Tidak selalu harus anak kandung. Putra-putra Musa, Eliezer, Gersom tidak termasuk. Lalu kemudian juga Elia bahkan belum menikah. Tapi dia berhasil membesarkan yaitu Elisha. Kita bicara dulu tentang murid daripada Musa, yaitu Yosua bin Nun. Asalnya Osea. Dirubah nama Yosua, ditambahi satu unsur Y, itu nama Tuhan. Jadi pastikan yang Anda bimbing, Anda sebagai mentor dan itu mentee saudara, bahwa dia itu ada roh Tuhan padanya. Kita melihat di dalam sebagai contoh, yang memilih untuk keduanya itu Tuhan. Yang memilihkan Yosua untuk Musa, pemimpin besar itu, adalah Tuhan. Kenapa dia tidak milih yang lain? Lalu kemudian nanti saya bicarakan episode berikutnya dalam Suara Gembala, yaitu Elisha. Tuhan yang menentukan. Dia berkata, "Kamu mengurapi Elisha bin Safat." Elisha tidak punya istri tapi punya bapak. Pastikan dia tidak fatherless. Yang merusak semua pelayanan adalah orphan spirit, roh yatim. Urapi dia dan dia akan menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yehu, dan akan diselesaikan semuanya oleh Elisha. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, dalam kitab Yosua, lanjutan daripada The Pentateuch, dikatakan Musa hambaku telah mati. Musa hambaku, hamba di sana Ebed, dekat dengan Tuhan ya. Kita lihat bagaimana dia naik ke atas gunung Sinai. Itu Pentakosta pertama. Tapi jangan lupa, Yosua mendekati dia. Sementara para tua-tua Israel ada di lereng gunung, dan semua umat ada di kaki gunung. Berapa dekatnya kita dengan Tuhan? Tuhan pakai hamba-hambanya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Yosua adalah syarat Moshe. Syarat itu asisten, aspri, yang begitu dekat dengan dia. Dia tidak pernah meninggalkan Musa ketika Musa di kemah pertemuan ataupun di puncak daripada gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Saya punya murid-murid semacam itu yang jadi putra-putra saya. Dan firman Allah menjanjikan bahwa dia akan memimpin bangsa Israel tentang the greater Israel. Dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil itu bagian utara daripada Afrika, sampai sungai Efrat di Irak, di Syria dan Irak. Dan itulah yang Tuhan janjikan, kamu akan memimpin mereka. Ini katanya, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku akan mengikuti engkau. Demikian juga ada janji Tuhan. Tuhan berjanji, aku mengutus engkau. Sebagaimana Bapak mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. Termasuk saya dan semua warga negara kerajaan. God bless you. Amin. Berbuahlah bagi Kristus.